Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Bimo Sukoco. Kita masuk ke mata kuliah Kesekretarisan 2. Hari ini kita membahas mengenai layout office. Materi ini disampaikan untuk mahasiswa program studi Diploma 3 Administrasi Perkantoran Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Tata ruang kantor merupakan penentuan kebutuhan-kebutuhan kantor di mana penggunaannya secara terperinci dengan menyiapkan susunan yang praktis dengan pelaksanaan pekerja kantor yang dengan biaya yang layak. Jadi di sini layout kantor ini merupakan pengaturan kantor di mana penyusunan alat-alat, fasilitas, perabot dan lain sebagainya untuk memberikan sarana bagi pegawai agar dapat bekerja secara nyaman dan bekerja juga secara efektif dan efisien tentu saja. Tujuan tata ruang kantor ini sendiri adalah pekerjaan kantor itu dapat dilaksanakan secara lebih cepat dengan waktu sependek mungkin. Jadi dapat dikatakan secara efektif maupun secara efisien. Jadi kegiatan-kegiatan di sini juga menimbulkan kepuasan kerja dari pimpinan maupun dari karyawan itu sendiri. Nah, di sini juga mempermudah untuk melakukan pengawasan dari pimpinan ke bawahan. Jadi pihak luar yang mengunjungi kantor juga mendapatkan kesan positif terhadap organisasi tersebut. Ada dua jenis tata ruang kantor. Yang pertama tata ruang kantor terbuka dan tata ruang kantor tertutup. Apa itu kantor terbuka? Tata ruang kantor terbuka merupakan tata ruang kantor di mana ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam satu ruang terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Adapun keuntungan tata ruang kantor terbuka ini, yang pertama, pengawasan pegawai menjadi lebih mudah. Hubungan antar pegawai cepat dan mudah dan memperlancar arus pekerjaan dari satu meja ke meja yang lain. Kemudian yang penting adalah cahaya atau pencahayaan serta sirkulasi udara juga dapat beredar dengan baik. Kemudian dapat dengan cepat merubah kondisi ruangan disesuaikan dengan struktur organisasi, kemudian disesuaikan dengan penambahan pegawai baru misalnya, ataupun penambahan fasilitas-fasilitas terbaru dari kantor tersebut. Jadi mudah untuk melakukan pembongkaran. Nah, di sisi lain ada juga kelemahan dari tata ruang kantor terbuka. Jadi yang pertama dapat merendahkan moralitas dari staf karena cara hidupnya secara terus-menerus diawasi oleh pimpinan. Kemudian mengurangi keamanan bagi pekerjaan rahasia tertentu misalnya di bidang keuangan, dan pekerja akan kehilangan kepribadian karena tadi bertemu dengan banyak interaksi dengan banyak karakter tadi, kemudian diawasi secara terus-menerus. Nah, apabila ada pekerja yang bermalas-malasan atau ngobrol, otomatis kita akan terganggu dengan sistem terbuka ini. Dan peralatan kantor yang menimbulkan suara gaduh, misalnya mesin ketik, di situ juga akan mengganggu ketenangan pegawai yang lain. Dan pimpinan juga akan terganggu dengan berbagai aktivitas karyawan-karyawannya. Kita bandingkan dengan tata ruang tertutup. Jadi tata ruang tertutup adalah susunan tata ruang di mana dibagi menjadi bilik-bilik atau kamar, di mana dipisahkan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya bagian SDM dipisahkan dengan bagian keuangan dipisahkan dengan bagian logistik, dan seterusnya. Adapun keuntungan dari tata ruang tertutup ini, pertama, moralitas pekerja atau staf tetap terjaga. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rahasia dapat terjaga dengan baik. Kemudian menghindari gangguan dari pekerja satu ke yang lain. Dan pimpinan akan menjadi lebih tenang di dalam mengerjakan tugas-tugasnya karena tidak akan terganggu oleh kegiatan para karyawannya. Nah, adapun kelemahan tata ruang kantor tertutup ini, pengawasan menjadi sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat. Jadi cahaya sulit masuk dan udara sulit beredar sehingga suasana menjadi pengap dan gerah. Nah, juga apabila diperlukan tukar tempat atau perubahan ruangan, ini akan sulit dilakukan. Misalnya terjadi penambahan pegawai tadi, atau perubahan struktur organisasi, atau penambahan peralatan kantor, ini akan sulit dilakukan. Nah, layout kantor tertutup ini seringkali kalian temui di organisasi-organisasi publik,
Nah, sedangkan layout kantor terbuka seringkali kalian temui di organisasi-organisasi privat atau organisasi bisnis. Tapi dengan catatan tidak semua organisasi publik juga menggunakan tata ruang tertutup. Ada beberapa organisasi publik yang sudah menggunakan tata layout kantor terbuka. Demikian juga dengan organisasi-organisasi privat atau bisnis juga ada beberapa yang menggunakan layout kantor tertutup. Nah, kalian sendiri memilih kantor tertutup atau kantor terbuka? Nah, demikian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Jenny Karai. Mereka yang malas belajar hanya memiliki dua pilihan, tergantikan atau menjadi pengejar mimpi orang lain. Sekian, saya Johan Bimo Sukoco. Kita bertemu dengan materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.